Hai guys, bersama Bang Boy. Guys, ini adalah tentang Dora Hong yang ternyata dia gokil sih. Dia punya tenaga, dia punya kuasa untuk mengintimidasi netizen yang nyebut bahwa dia di kasus suaminya, dia juga berperan. Gila sih. Ya, gokil sih ini. Kita bahas dulu sama dia resmi. Hai Darahong, jantung aman? Aman, jantung aman? Dikuliti sama netizen? Aman? Makanya jangan kasar-kasar sama MM. Tuh, dikulitin terus sama netizen. Aduh, kasihan. Nah, sepertinya perubahan mental dari Dora Hong salah satu adalah andil netizen. Tapi yang paling mengena, yang paling menusuk di hatinya, dugaan Bang Boy adalah wanita ini guys. Yang kemarin nge-spill bahwasanya Dora Hong juga terlibat menjadi jaksa di persidangan suaminya. Dan dia sekarang mengalami teror. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba datang. Ya mungkin angin sama hujannya itu adalah videonya dia. Videonya dia yang semakin menyudutkan Sister Hong. Datangi oleh para aparat ke rumah tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada surat perintah, dan juga tidak ada surat tugas. Jadi seperti itu ya teman-teman, begitu saya speak up viral, itu intimidasinya sudah datang dan saya sudah alami kurang lebih 2 tahunan. Bukan melalui chat atau komentar, tapi mereka datang langsung dengan menggunakan tangan para aparat. Jujur, berapa bulan yang lalu tuh saya masih sempat diintimidasi oleh Sister Hong ini. Padahal bukan di ranah dia dan putusannya itu urusannya dengan suami. Tapi saya tuh dikejar-kejar oleh dia juga. Jadi saya speak up di sini, saya tidak ingin memihak kepada siapapun juga dan saya tidak ingin mencari musuh. Ini saya hanya speak up soal perilaku JPU yang semena-mena dan itu benar. Dia memakai profesi dia, kekuasaan yang dia punyai untuk mengintimidasi orang-orang. Nikita Mirzani aja bisa sampai seperti itu, apalagi saya teman-teman. Terlepas ya, sekali lagi ya, bener tidaknya dari omongan ibu ini, tapi satu hal yang pasti, kalau Nick Mir aja bisa seperti itu diperlakukan, apalagi kita. Ya, aku rasa ini perjuangan kita sih ya, perjuangan kita mengubah ini harapan ya, mengubah sistem peradilan ke depannya. Bukan melalui chat atau komentar, tapi mereka datang langsung dengan menggunakan tangan para aparat. Jujur, berapa bulan yang lalu tuh saya masih sempat diintimidasi oleh Sister Hong ini. Padahal bukan di ranah dia dan putusannya itu urusannya dengan suami. Tapi saya tuh dikejar-kejar oleh dia juga. Yes. Nah itu yang aneh kan? Anehnya kenapa? Kenapa lu ngejar-ngejar istrinya ini juga gitu loh? Kenapa? Ya berarti betul. Video ibu ini itu mengganggu mental batinnya Sister Hong. Merusak fokusnya. Merusak semangatnya untuk mengawal kasus Nick Mir. Karena backgroundnya dia, kisah hidup lamanya dia, semua itu ada. Dan ibu ini jadi salah satu saksi sejarah Sister Hong yang pernah menangani, bahkan menjerumuskan suami ibu ini ke dalam penjara. Oh my god. Jadi kasus suami aku tuh sebenarnya sudah final di pengadilan teman-teman. Tapi karena nama saya tidak disebut, akhirnya mereka buat laporan baru. Karena waktu gelar kemarin saya itu tidak kenal kepada pelapor dan tidak pernah terima uang juga. Akhirnya penipuan dan penggelapan itu gugur teman-teman. Dan apa yang terjadi? Mereka laporkan kembali suami aku dan berikut juga dengan saya, yaitu TPPU. Bayangkan ya teman-teman, kasusnya sudah final, sudah selesai di pengadilan tapi bisa dilaporkan kembali. Sebelum saya klarifikasi, pastinya saya sudah belajar dulu di ChatGPT, nanti dipikirnya saya menggiring opini. Jadi untuk kasus yang sudah pernah dilaporkan, pelapornya sama, objeknya sama, itu tidak bisa dilaporkan kembali dan itu masuk ke Undang-Undang Nebis Indem. Tapi nyatanya di negara Konoha kita ini peraturan dibuat untuk dilanggar dan itu bisa dilaporkan kembali teman-teman. Faktanya undang-undang nggak boleh,
Tapi, oh my god. Tapi pada kenyataannya ini terjadi. Ini terjadi kalau ada kepentingan di balik itu semua. Ada kepentingan, ada uang, semua bisa diatur sayang. Ngeri emang, ngeri. Keluarin surat sakit doang, dilaporin ke komite kedokteran, akhirnya klinik dia nggak bisa beroperasi. Biar saya buka aja, buka saja saya. Itu loh, Cece hati-hati. Oh, saya nggak takut, beneran. Kalau dia mau ini ya silahkan. Ya biar saya buka aja, beneran. Itu kelakuan daripada JPU-nya, biar kalian tahu. Sampai dokter di dalam rutan pun dia berani untuk atensi. Bayangkan, seorang dokter loh. Wah, itu luar biasa. Saya ribut sama dia tuh waktu kasus suami saya tuh luar biasa, Beb. Sampai saya difoto, divideoin, saya disebarkan mana-mana. Sampai dokter umum di rumah sakit besar saja itu bisa loh teman-teman dikoordinasi loh gitu. Padahal sakitnya sakit penyakit dalam loh. Saya sampai dilarang-larang loh untuk dibawa ke rumah sakit periksa dalam loh, penyakit dalam. Nggak dikasih teman-teman sama dia. Wah, itu parah banget bener sumpah. Ya. Itu teman-teman, jadi dia memang profesional sekali dalam pekerjaan dia. Sampai sampai klinik orang dimatiin. Bayangkan. Sampai dokternya tuh udah nggak berani lagi ngeluarin surat sakit. Kalau suami saya sakit ada apa-apa cuek aja gitu. Ya sampai rutan aja, sampai diteleponin loh kepala rutannya. Sampai kepala rutannya, kamu kasus apa sih? Sampai pejabat semua pada telepon ke saya untuk atensi loh. Dia bilang koruptor bukan, pembunuh bukan, teroris bukan gitu loh. Wah, luar biasa deh bener sumpah. Saya tuh tahan 2 tahun teman-teman ya. Saya nggak mau speak up, tapi gara-gara kemarin ya itu bener-bener sangat-sangat mengganggu hidup saya loh. Kecuali saya koruptor negara, gak apa-apa teman-teman ya. Saya koruptor negara, saya akan menyerahkan diri teman-teman ya. Kita harus gentle. Ya kan, saya kerja sendiri loh selama saya nikah sama suami saya dinafkahin juga nggak mendapatkan nafkah yang layak ya. Mohon maaf teman-teman, saya sampai tanam bulu mata ke rumah-rumah orang, ya kan, sebelum COVID. Setelah COVID saya konten, saya dapat uang dari COVID, ya kan, mandiri dong saya. Sebelum dia kerjasama pun saya sudah ini gitu loh. Yang ngelaporin sekuat apa? Jadi suami saya itu, dia itu adalah pendiri sebuah media berita. Ya, biar kalian tahu media berita. Ya, sekuat apa ya pasti kuat, uang dia banyak. Gitu. Dia uang dari mana saya nggak tahu uang dari mana. Memang suami saya itu backgroundnya dia pendiri sebuah berita, media berita. Ya, jadi semena-mena lah mereka menggunakan media berita itu untuk sebarkan hal ini hal itu. Ya kan nggak apa-apa kalau dia sebarkan suami saya. Ya masalahnya saya loh gak ada hubungan, saya nggak pernah ikut, nggak pernah tanda tangan, nggak pernah kontrol, nggak pernah. Ya kan suami saya beli villa juga saya nggak tahu gitu loh. Ya kan sampai saya kesel. Cece aman, saya aman teman-teman ya. Jadi walaupun saya tidak punya siapa-siapa, saya percaya Tuhan tuh ada di pihak saya gitu loh. Yang penting saya benar, saya nggak mencuri teman-teman. Penonton ya makanya ini penonton paling banyak teman-teman. Saya kesel teman-teman, bukannya gimana gitu. Sampai saya tuh berpikir kok negara saya tuh nggak aman buat saya. Terus saya harus lapor kemana? Sedangkan negara saya tuh saya lapor, saya bersurat kemana-mana tuh tetap tidak ada tembusan apapun gitu. Kesel sampai saya udah gelar loh di Mabes, tetap nggak mempan teman-teman, nggak mempan gelar itu bagi mereka. Divonis 9 tahun Beb, sudah final. Dan itu harusnya udah gak bisa lagi nebis indem kan, tapi tetap aja bisa-bisa aja bagi mereka. Waduh, luar biasa. Kalau saya bongkar semua habis, itu benar habis ya. Kelakuan mereka, bagaimana intimidasi mereka. Bukan pindah negara lagi Beb. Saya udah muak saya sampai saya pindah ke kota lain ya. Bukan saya melarikan diri, memang status saya tidak ada tindak pidana gitu, ya kan? Gedek saya bener. Spill kalung ceh. Ini kalung saya belinya dari ini Beb, dari hasil konten saya mah. Tapi itu fenomena yang lumrah dan sering terjadi sebenarnya guys ya. Dan saya berharap
perjuangan ini juga jadi bagian perjuangan untuk membenahi sistem peradilan di negeri ini. Jadi bukan hanya sekedar konten, tapi betul-betul berdampak luar biasa bagi terciptanya keadilan bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dan saya harap tidak ada lagi JPU seperti JPU Hong yang lainnya yang ada di negeri ini. Dan saya harap Pak Prabowo terus berusaha menciptakan iklim yang luar biasa bagi penegakan hukum di negeri ini. Thank you guys buat supportnya. Bye-bye.